Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kamu yang menemukan video ini, maka kamu adalah orang yang beruntung yang akan mendapatkan motivasi dan insight dari video ini. Pernah gak sih teman-teman merasa kegagalan itu selalu menyapa dalam diri kamu? Pernah gak merasa bahwa kamu belum memiliki kekuatan yang ada dalam diri kamu? Oke, kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan dan menemukan kekuatan dalam diri kita. Kalau kamu sedang merasa down, patah semangat, atau bahkan ingin menyerah, video ini khusus untuk kamu. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis ya. Pertama-tama kita harus pahami dulu ada satu hal penting. Kegagalan itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Percaya nggak? Oke, selanjutnya kalau kegagalan adalah bagian dari proses, itu benar. Proses menuju kesuksesan, bukan proses menuju kegagalan. Coba bayangin teman-teman, banyak orang di luar sana yang merasa gagal tapi akhirnya mereka berulang-ulang puluhan kali, ratusan kali diulang gitu ya. Akhirnya mereka menemukan titik di mana mereka bisa berhasil tanpa instan. Justru itu butuh waktu yang mungkin bertahun-tahun. Nah, supaya kita bisa bangkit, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita tentang kegagalan. Jangan lihat kegagalan sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang menghancurkan. Lihatlah kegagalan sebagai guru terbaik. Teman-teman harus percaya ya, kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita pelajaran berharga. Misalnya, kalau kamu gagal dalam ujian, itu artinya kamu tahu materi mana yang harus kamu pelajari lebih dalam. Kalau bisnis kamu gagal, artinya kamu harus belajar strategi yang belum tepat, terus bisa kamu perbaiki lagi tentang strategi apa yang seharusnya kamu gunakan dalam bisnis. Akhirnya kamu menemukan pola dan kamu bisa sukses. Jadi dengan mengubah perspektif ini, kamu akan mulai merasa lebih kuat karena kamu tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Jadi kita harus percaya bahwa kegagalan bagian dari proses, yang mana proses itu akan mengajarkan kita untuk menuju kesuksesan. Oke teman-teman, kadang kita udah pengen nyerah duluan, padahal hanya sekali dicoba. Coba deh kita berulang-ulang, kita semangat terus, puluhan kali, ratusan kali, oke, nggak apa-apa. Walaupun kita gagal sampai sebanyak apapun itu, nggak apa-apa. Kita nangis, mungkin kita merasa sedih, kita merasa sedikit emosi, nggak apa-apa. Ya, itu tabiatnya manusia yang kadang punya rasa cemas, punya rasa sedih, punya perasaan yang senang, emosi, dan lain-lain. Tapi jangan jadikan emosi kamu, kesedihan kamu berhenti sekarang. Jangan ya. Justru kalau kamu sedang sedih, sedang mungkin emosi ya, sedikit emosi atau kecewa, itu jangan dijadikan sebagai patokan bahwa kamu akan gagal terus. Tapi kamu harus evaluasi dulu, evaluasi dari kesalahan. Jadi terus belajar, terus diulang-ulang apa yang harus dipelajari, apa yang harus diperbaiki. Dan selanjutnya setelah itu dievaluasi. Karena penyebab kegagalan itu ya bisa jadi kamu tidak mengevaluasi, hanya mencoba tapi tidak ada evaluasi di akhir percobaan itu. Nah, coba teman-teman buat rencana baru. Jadi teman-teman ketika kamu sudah mengevaluasi dan selanjutnya stepnya adalah membuat rencana baru. Nggak apa-apa walaupun kamu udah berkali-kali membuat rencana baru tapi akhirnya gagal, oke, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah proses.
Dan tetapkan tujuan itu, sekecil apapun tujuan itu, kamu pasti akan merasakan bahwa kamu sudah berada di titik yang sangat luar biasa. Dan perlu juga kamu mengikuti kebiasaan-kebiasaan baik. Dan juga kamu harus merubah mindset yang awalnya mungkin sebelumnya negatif terus ya, akhirnya kamu mengubah mindset kamu ke arah yang positif dan kamu percaya diri. Karena kekuatan terbesar berasal dari pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir yang negatif, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau kita berpikir yang positif, itulah yang terjadi. Dan aku ingin teman-teman tetap semangat, tetap bicara pada diri kamu sendiri di dalam hati kamu bahwa aku kuat, aku bisa, aku mampu, dan aku percaya. Dan mindset positif ini akan membantu kamu bertahan, gak mau nyerah lagi. Dan perlu diingat bahwa ya kita gak bisa sendiri ya. Kadang kalau lagi sedih kan kita butuhnya orang lain. Nah, boleh banget teman-teman mencari dukungan orang lain, atau boleh sharing ke orang terdekat, orang yang kamu percayai untuk mendengarkan keluh kesahmu. Karena berbagi cerita itu sangat baik, apalagi berbagi pengalaman itu sangat baik. Entah mentor kamu, entah keluarga kamu, saudara kamu, whatever, apapun itu, siapapun itu, kamu yang percaya sama dia, oke, boleh banget kamu sharing apapun yang terjadi padamu. Karena kalau kita pendem, ya kita sedih, kita kecewa karena kita gagal, akhirnya kita pendem, itu nggak baik. Dan kamu juga harus menjaga kesehatan, entah fisik kamu, mental kamu, karena banyak di luar sana orang yang terkena gangguan mental karena dia merasa bahwa hidupnya nggak berarti, dia merasa tidak memiliki potensi, padahal setiap dari manusia itu Allah berikan potensi yang luar biasa, Allah berikan kelebihan yang luar biasa, hanya saja banyak di antara mereka yang tidak tahu potensinya apa. Akhirnya mereka memikirkan terus sampai berlama-lama, berlarut-larut memikirkan hal itu, akhirnya mereka lupa akan tujuannya. Bahkan yang lebih parahnya adalah menjadi sakit. Nah, ini yang perlu dipahami lagi buat teman-teman. Maka aku pengen banget teman-teman itu bisa membangun inspirasi, membangun kesadaran bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Selagi kamu masih bernafas, selagi kamu masih bisa melihat, berbicara, itu sangat bagus, dan gunakan kesempatan dirimu untuk terus bangkit lagi. Oke, aku pengen kasih tipsnya. Yang pertama adalah tulis tujuan dan impianmu. Tulis di kertas atau di note HP atau di iPad, laptop, oke, whatever, up to you. Dan buat jadwal harian, karena kalau kita tidak buat jadwal harian itu bisa lupa ya mau dikerjakan yang mana dulu. Kemudian kita merayakan setiap kesempatan yang udah kita laksanakan. Misalnya kita bersyukur atau kita membelikan barang-barang yang kita inginkan karena kita self reward, kita tuh senang dan kita sudah menyelesaikan target itu misal. Kemudian jangan juga membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini nggak boleh banget ya. Kita nggak tahu kan nasib kita seperti apa, tapi kita percaya bahwa Allah akan menolong kita. Dan yang terakhir adalah latih diri kamu untuk tetap konsisten dalam hal kebaikan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga ruang kecil ini bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengar sampai saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.